Ya, kembali di Kick and Rush dan kali ini gue bakal bahas tentang MU yang kalah lawan Aston Villa semalam ya. Dan itu cukup mengejutkan karena memang di atas kertas MU harusnya menang lawan Aston Villa, tapi bermain bola nggak di atas kertas. Nah, jadi sebenarnya MU itu memasang starting yang line up yang menurut gue agak aneh karena memang karena keterbatasan pemain sayap yang di kiri, jadi Pogba dipasang di kiri. Tapi menurut gue kenapa harus masang Pogba di kiri demi Fred untuk di tengah? Nah, itu yang gue nggak masuk akal gitu. Kenapa Fred tetap harus dimainin dan ngorbanin Pogba di kiri gitu? Emang sekrusial apa Fred gitu sampai Pogba harus berkorban ke kiri? Nah, menurut gue Pogba di kiri itu nggak keluar potensinya dan harusnya juga Fred nggak main gitu untuk 10 match ke depan karena permainannya itu terlalu terlalu gerasa gerusuk menurut gue dan cuma ngancurin doang. Menurut gue si Pogba tetap di tengah, kiri Greenwood atau Sancho, kanan Greenwood atau Sancho, jadi balance gitu, punya kiri kanan yang skillful dan bisa menusuk. Nah, itu aja udah aneh menurut gue. Dan ditambah permainannya itu terlalu lambat temponya. Kenapa lambat temponya? Karena pemain itu terlalu jauh. Misalnya di situasi di kanan, itu pemainnya nggak banyak ngumpul di kanan. Jadi satu pemain yang megang bola ini jadi bingung harus passing kemana. Jadi alhasil dia ini harus dribbling ke kiri ke kanan. Yang itu akibatnya karena dribbling ke kiri ke kanan itu, jadi temponya lambat. Nah, itu yang gue kritisi dari Ole. Kenapa lu nggak ngumpulin pemain misalnya di zona kiri gitu, yang megang bola itu dikerubungin dengan teman-temannya, jadi opsi passing atau kombinasi passing bisa berjalan dan bisa keluar dari tekanan. Nah, itu yang minusnya dari MU. Bahkan sekali berpemain kayak Ronaldo, kalau di pressing 5 orang tanpa ada yang bantuin ya tetap kerebut kan. Jadi ini masalah sistem aja menurut gue. Dan memang Aston Villa sebenarnya menurut gue terlalu terbuka bermainan dan bapuk gitu Aston Villa. Tapi MU beberapa kali counter dan peluang, MU itu banyak nyanyiin juga, jadi agak kurang luck MU menurut gue. Terutama Greenwood ya yang main jelek, dan harusnya memang ini kesalahan pelatih bukan kesalahan Greenwood. Kenapa lu nggak ganti si Greenwood ini dengan pemain lain yang ingin menunjukkan kualitasnya? Dan banyak pemain cadangan yang masih punya kualitas gitu. Jadi padahal masih ada Sancho di cadangan dan gue bingung gitu. Kenapa nggak diganti? Greenwood berkali-kali ngerusak tempo permainan MU dan terlalu maruk lah. Mungkin karena mau buktiin sama si Southgate ya, karena Southgate main. Nah, babak satu kan gak ada gol ya. Dan gue melihat bahwa dari babak satu aja udah membingungkan gitu permainannya. Ke kiri, ke kanan, walaupun peluang dapet sih, cuman itu bukan karena sistem gitu peluangnya, karena kualitas individu yang punya visi passing. Jadi lu menurut gue ya, kita harus bisa bedain bahwa ada tim yang mengandalkan tim skill individu dan sistem gitu. Kalau lu mau lihat sistem, lu lihat permainan Barcelona, Bayern Munchen. Itu lu lihat permainannya, kalau dia keluar dari pressing dia bisa kombinasi passing dan punya maksud di setiap passingnya gitu. Karena ada rencana gitu di setiap gerakan. Dan menurut gue MU hanya melakukan passing untuk memindahkan tanggung jawab, jadi bukan untuk tujuan tertentu, untuk skema atau perintah pelatih. Dan itulah yang gue maksud dari ngandelin skill individu. Dan kalau MU terus begini ya terus terseok-seok, dan karena peluang-peluang itu disia-siakan oleh pemain-pemain MU. Dan masalah kedua itu menurut gue adalah pergantian ini nggak bisa merubah apapun. Dan pergantian ini menurut gue kadang suka kurang tepat sasaran. Pemain yang bagus diganti pemain yang nggak bisa merubah gitu. Kayak misalnya lawan Young Boys itu kan Ronaldo diganti Lingard. Nah, banyak pergantian yang terkadang membingungkan jagat fans sepak bola gitu. Pertama pergantian yang telat, yang kedua pergantian yang nggak seimbang, ketiga pergantian yang nggak tepat sasaran. Ini pergantian yang terlalu krusial gitu. Dan dia nggak bisa ngelihat pemain bahwa dia ini nggak bagus gitu dalam permainan. Jadi dia tetap, pemain yang jelek itu tetap dipaksa main gitu. Dan kan sebenarnya
Aston Villa ngegolin dari heading mah bisa kapan aja jatuh kan. Nah masalahnya heading itu kan mungkin oleh pembelaannya itu agak offside ya, dan menurut gue agak setuju sih emang offside, karena bukan offside sih ya, menurut gue pelanggaran dan offside juga sih, karena kan gangguin De Gea, yang pertama gangguin De Gea, yang kedua ngalangin arah pandangannya De Gea, itu jadi offside dan pelanggaran. Nah gue nggak tahu itu offside atau enggak ya, tapi nggak tahu sih, tergantung pemain corner yang lagi eksekusi itu, apakah pemain cornernya udah balik lagi ke garis di belakang garis pertahanannya MU atau enggak, yang nendang corner ya maksudnya gue. Jadi menurut gue sih, dan oh iya sama penalti ya, penalti itu kan sebenarnya ya harusnya diambilnya sama Ronaldo sih menurut gue, cuman karena Bruno pengen ngambil dan dia pengen membuktikan, dan ya itu nendangnya terlalu ketinggian sih. Tapi itu mah nggak penting ya, penalti mau gol mau enggak tetap oleh ini permainannya nggak berubah. Dan kalau misalnya itu gol dan seri, orang-orang fans MU dan orang yang melihat MU ini pemikirannya jadi, oh gue nggak kalah, gue masih seri kok dengan permainan kayak gini. Nah itu pemikirannya bahaya, karena nanti kalau seri jadi keenakan gitu, tetap ada di comfort zone, mending kalah sekalian dan berbenah. Nah kalau seri menurut gue belum cukup untuk Ole berpikir untuk berbenah besar-besaran. Nah kalau kalah gini kan menurut gue Ole harus berpikir jernih dan untuk merubah sistem dan merubah permainan. Kalau seri, kalau menang, menurut gue kalau menang dan seri, si Ole ini nggak sadar bahwa dia tuh harus berubah untuk meracik tim yang luar biasa ini. Dan walaupun gue kecewa ya sama statement Ole bahwa dia cuma nyalahin goal offside itu, dan dia nggak nyalahin permainan nih. Menurut gue pemain MU itu kualitasnya luar biasa, ini tinggal gimana ngeracik ya. Dan kalau lu di press conference kayak gitu, lu nggak boleh ngomongin tentang wasit. Kalau lu kalah ya lu kalah karena diri lu, karena kualitas kepelatihan lu atau kualitas pemain lu nggak bisa memanfaatkan. Jangan nyalain wasit. Menurut gue wasit mah ya shit happens menurut gue, tapi lu kalau ngandelin faktor eksternal lu nggak bisa improve, dan lu harus improve yang lu improve itu adalah faktor internal lu. Kalau lu cuma nyalain rumput, lu nyalain gawang, lu nyalain stadion, lu nyalain wasit, ya lu nggak bakal berkembang menurut gue. Dan lebih berfokus pada strategi ya, gak usah nyalain ini itu menurut gue. Jadi sekian menurut gue, tetap saksikan Kick and Rush.